adik-adik, bertemu lagi di Bina Iman Anak. Kakak harap adik-adik fokus dan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan ya. Nah adik-adik, coba adik-adik lihat ada sesuatu di atas kepala kakak. Apa ya? Gambar apa? Betul sekali, seperti gambar api ya. Kenapa gambar api? Nah, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang Hari Pentakosta. Tetapi sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah nggak mengingat sesuatu ketika sedang lapar? Pasti yang diingat adalah makanan ya. Ketika saat di sekolah tiba-tiba lapar, pasti ingin cepat-cepat pulang ke rumah, ingin segera makan. Nah, hal inilah yang dirasakan oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus ketika menanti-nantikan sesuatu yang sudah dijanjikan Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, yaitu Roh Kudus. Yuk kita mau buka bersama di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, tapi kita akan baca ayat 1 sampai ke 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, adik-adik, inilah yang dinamakan Hari Raya Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan. Seperti yang adik-adik lihat yang ada di atas kepala kakak. Nah, mereka waktu ada tiupan angin keras juga ada nyala api yang bertebaran lalu hinggap kepada mereka. Tetapi herannya itu tidak membakar mereka, justru membuat mereka sukacita dan lebih hebatnya lagi memampukan mereka untuk berkata dengan bahasa-bahasa dari negeri lain. Nah, rasul-rasul ini sendiri pun tidak mengerti apa yang mereka ucapkan dengan bahasa yang mereka katakan pada saat itu. Tetapi pada saat itu banyak orang berkerumun datang dan ingin melihat apa yang terjadi. Orang-orang ini berasal dari berbagai negeri adik-adik, dan mereka terkejut dan kaget bahwa ketika mereka melihat rasul-rasul ini berbicara dengan bahasa-bahasa dari daerah-daerah mereka. Mereka kaget, hah? Mengapa bisa berbicara dengan bahasa dari negeri kami? Padahal mereka orang Yahudi. Nah, inilah yang dinamakan curahan kuasa Roh Kudus. Betapa hebatnya dan ajaibnya kuasa Roh Kudus. Nah, kita juga harus seperti rasul-rasul ini ya adik-adik, yang dimana setiap hari kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus itu sebagai penolong kita, sebagai penghibur kita, juga sebagai pengingat kita. Contohnya, mungkin saat ini adik-adik sedang mengerjakan final test ya. Nah, adik-adik tiba-tiba saat mengerjakan tiba-tiba lupa jawabannya. Lalu ada keinginan untuk menyontek. Kalau ada Roh Kudus dalam hatimu, pasti Roh Kudus itu mengingatkan, tidak boleh menyontek, itu tidak baik. Ayo berusaha lagi, ingat-ingat jawabannya. Nah, itulah fungsi Roh Kudus dalam hati kita. Lalu apalagi? Mungkin adik-adik juga pernah merasakan takut ya. Takut gelap, takut sendirian. Contoh, saat adik-adik sedang tidur, tiba-tiba ingin ke kamar mandi. Lalu adik-adik takut ingin ke kamar mandi sendirian. Ingat, ada Roh Kudus dalam hatimu. Berdoa, minta Roh Kudus buat aku menjadi anak yang berani. Nah, itulah kuasa Roh Kudus, kita menjadi anak-anak yang berani. Ya, adik-adik, Roh Kudus juga mengingatkan kita akan hal-hal yang baik dan akan hal-hal yang tidak benar. Kita harus melakukan hal-hal yang benar. Saat adik-adik melakukan hal-hal yang tidak benar, pasti ada rasa gelisah dan tidak damai sejahtera. Itulah Roh Kudus dalam hidup kita sebagai penolong. Yuk mulai sekarang hidup dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati.